Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Suasana sangat cerah. Burung-burung saling berkicauan di pucuk pohon rambutan. Melisa, gadis cantik berwajah oriental itu, tampak bersemangat mengayuhkan sepedanya menuju ke rumah Rosita, sahabatnya. Melisa dan Rosita bersaudara kembar yang sulit dipisahkan. Persahabatan yang sudah terjalin sejak kecil itu begitu awet sampai sekarang. Melisa sendiri dibesarkan dari keluarga yang berada. Kebahagiaan seakan selalu menyertai Melisa. Keluarga Melisa sudah sangat mengenal kepribadian Rosita sebagai sahabat anaknya. Bahkan Rosita juga sering menginap di rumah Melisa. Suatu hari, Rosita pergi ke rumah Melisa untuk memasak bersama. Dan itu hal yang sering mereka lakukan ketika Rosita mendapatkan resep baru. Karena memasak adalah hobi Rosita dari kecil. Meli dan juga Rosita tampak begitu asik mempraktekkan satu persatu petunjuk buku resep. Waktu itu mereka terpaksa menghentikan acara memasak lantaran ada beberapa bahan yang tak tersedia di rumah. Dengan terpaksa, Melisa dan Rosita pergi ke swalayan untuk membeli bahan resep. Mereka sudah pergi dari rumah kurang lebih 1 jam lamanya. Ketika sampai di rumah, Melisa melihat 2 orang keluar tergesa-gesa dari rumahnya. 2 laki-laki yang memakai jaket dan penutup kepala itu mengendarai motor dengan begitu kencang. Jantung Melisa semakin berdetak kencang saat pintu rumahnya terbuka lebar dan perabotan yang berantakan. Dipanggilnya ibunya berkali-kali, tapi tetap tak ada sahutan dari dalam. Tubuh Melisa seakan tak bisa digerakkan. Air matanya meluncur deras di pipi putihnya ketika mendapati ibunya yang bersimbah darah. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Segera dia kemudian menelpon ambulan dan melarikannya untuk ke rumah sakit. Tapi naas, ibu Melisa tak bisa ditolong lagi lantaran kehabisan darah yang sangat banyak. Melisa sendiri tak menyangka kematian ibunya yang begitu tragis. 2 bulan pun berlalu. Meski kejadian memilukan itu sudah cukup lama terjadi, tapi Melisa tak bisa melupakannya begitu saja. Apalagi polisi dan tim penyidik masih sering riwa-riwi di rumahnya guna menuntaskan masalah pembunuhan tersebut. Pagi itu Melisa ditemani ibu tirinya, yang tak lain adalah Rosita, sahabatnya sendiri. Rosita telah sah menjadi ibu tirinya 1 minggu yang lalu. Entah kenapa tiba-tiba saja ayah Melisa melamar Rosita untuk menjadi istri barunya. Dan lamaran itu pun diterima oleh Rosita, padahal jarak umur mereka yang begitu jauh. Entahlah, mungkin mereka sudah berjodoh. Itulah pemikiran yang ada di otak Melisa. Dan Melisa pun harus menerima kenyataan kalau sahabatnya adalah ibu tirinya. 2 minggu pun berlalu. Melisa sering mendapati ayahnya, sering memeluk dan bermesraan di depan matanya. Ayahnya tampak begitu bahagia dengan hadirnya Rosita. Tapi tidak untuk Melisa. Dia menyayangkan sikap ayahnya yang begitu cepat melupakan mendiang istrinya. Padahal diketahui, tanah kuburan ibu Melisa sendiri masih basah. Bahkan, pembunuhannya saja belum terungkap, dan motifnya pun belum juga terungkap. Sikap Rosita semakin hari semakin membuat Melisa benci. Dia tak hanya memotong uang jajannya, tapi dia juga mengatur segalanya. Hingga suatu malam Melisa hanya tinggal berdua dengan Rosita karena ayahnya sedang lembur di kantor. Melisa yang tak bisa tidur malam itu hanya mendengarkan lagu-lagu dan bermain-main HP.
Ketika dia mau beranjak ke dapur mengambil air minum, tak sengaja dia melewati kamar ibu tirinya yang ternyata lupa dikunci. Karena penasaran, Melisa pun kemudian mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dan alangkah terkejutnya dia melihat seseorang yang berambut panjang yang duduk di tepi ranjang Rosita. Hati Melisa semakin penasaran. Rosita yang tampak tertidur pulas, tak tahu kalau ada sosok menyeramkan di sampingnya. Sedangkan Melisa gemetaran dan berteriak ketakutan ketika sosok menyeramkan itu menoleh dan menatap ke arahnya. Tampak jelas diingatan Melisa kalau sosok wanita itu bermata merah. Sosok itu mau mencekik leher Rosita, sedangkan Rosita sendiri tak merasa kalau jiwanya sedang terancam. Dia sendiri terbangun lantaran mendengar suara teriakan dari Melisa. Meskipun Melisa bersusah payah menceritakan semua kejadian itu pada Rosita, tapi tetap saja omongan dari mulut anak tirinya itu tak dihiraukannya. Semenjak kepergian ibunya, Melisa menjadi pemurung. Bayangan tentang Rosita yang kini menjadi ibu tirinya malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Dia terus memeluk foto almarhumah ibunya sambil mencurahkan segala isi di hatinya. Di saat itu pula angin berembus lembut menyebabkan rambut Melisa. Samar-samar terdengar suara yang memanggil. Suara itu membuat bulu kudunya merinding. Di ruangan yang berbeda, tubuh Rosita dan ayah Melisa tampak kejang-kejang di atas tempat tidur. Mereka terus meminta ampun lantaran ada sosok arwah menyeramkan yang mengganggu tidur mereka. Tampak jelas Rosita kesakitan ketika kakinya diseret jadi benturukan ke tembok. Sedangkan suaminya tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya sendiri ditindih oleh wanita bermuka rata itu. Sekuat tenaga Rosita mencoba bangkit, tapi ternyata energinya tak sekuat makhluk berambut panjang tersebut. Ayah Melisa tak henti-hentinya meminta maaf, tapi siksaan hantu itu seolah tak akan mau mengampuninya. Sosok hantu berambut panjang itu terbang ke sana kemari sambil tertawa cekik-cekikan. Teror makhluk menyeramkan tersebut berhenti setelah Melisa mendobrak pintu kamar ayahnya. Mereka menangis pengaruh dari teror yang begitu menakutkan. Keesokan harinya, Melisa mendapatkan telepon dari kantor kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengatakan kalau mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan yang aneh dalam kasus ibunya itu. Itu terbukti saat pihak kepolisian berhasil meringkus dua preman bayaran yang mengakhiri hidup ibu Melisa. Dari penyelidikan mereka mengaku telah disuruh seorang laki-laki dan wanita. Laki-laki itu tak lain adalah ayahnya sendiri, dan wanita itu adalah Rosita. Bukti itu pun diperkuat setelah melihat isi chat HP preman tersebut yang ada di kontak Rosita. Setelah mendengar penjelasan dari tim kepolisian, Melisa tak kuat menahan emosinya sendiri. Tamparan keras mendarat ke pipi sahabatnya yang tak punya hak itu, yang telah merenggut semua kebahagiaan milik Melisa. Demikian juga ayahnya, dia seakan tak punya muka untuk berhadapan dengan anak semata wayangnya. Setelah dibawa ke kantor kepolisian, Rosita kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah suka dengan orang yang pantas jadi bapaknya sejak lama. Kepribadian ayah Melisa yang baik dan bertanggung jawab itu, serta harta yang melimpah, mampu membuat Rosita gelap mata. Dia diam-diam menggoda ayah Melisa dengan berbagai cara. Ibarat kata, kucing mana yang tak mau makan setelah disuguhkan yang begitu menggiurkan lidahnya. Begitu juga dengan ayah Melisa, yang akhirnya jebol mempertahankan kesetiaannya. Itu karena pengaruh godaan-godaan seorang gadis perawan dengan tubuhnya yang sangat ideal. Kulit putih mulus dan bibir yang merah merona, dan kerlingan mata yang penuh hasrat, mampu membuat ayah Melisa lupa diri.
Mereka sering mencuri kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Dan yang paling parah lagi, mereka ternyata sudah menjalin hubungan 1 tahun lamanya. Menurut pengakuan mereka melancarkan niatnya itu lantaran Rosita telah hamil. Dan ternyata Ibu Melisa sudah mulai curiga atas skandal yang dilakukan oleh suaminya. Mereka akhirnya menyewa pembunuh bayaran dan mengatur strategi. Akhirnya pihak kepolisian memvonis mereka dengan kurungan penjara selama 20 tahun atas kasus pembunuhan yang direncanakan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.